Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Stephen Matthew, dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Dasar dan Bangunan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Dalam ayat yang baru kita baca, Paulus menggambarkan jemaat sebagai bangunan bait Allah. Sedangkan Paulus menggambarkan dirinya sendiri sebagai ahli bangunan yang telah meletakkan dasar bangunan. Dasar atau fondasi dari bangunan jemaat Allah ini adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dinyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, jika dalam 1 Korintus 3 ini Paulus menyatakan dasar dari bangunan jemaat adalah Yesus Kristus, kita bisa memaknainya bahwa dasar dari bangunan jemaat adalah firman Allah. Dalam Matius 7 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Kehidupan jemaat harus didasarkan pada firman Allah. Artinya, jemaat harus menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Selanjutnya, Paulus menyoroti proses membangun bangunan di atas dasar yang sudah ditetapkan. Paulus menggambarkan pelayanan yang dilakukan jemaat itu seperti aktivitas membangun sebuah bangunan. Ada yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Namun ada juga yang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Semuanya akan diuji dengan api. Jika pekerjaan kita bertahan melewati ujian api, maka kita akan mendapat upah. Namun jika pekerjaan kita terbakar, maka kita akan menderita kerugian walaupun kita tetap diselamatkan. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan yang dibangun dengan emas, perak, batu permata versus kayu, rumput kering, dan jerami? Kita bisa meminjam penjelasannya dari ilustrasi yang mirip yang digunakan Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 20. Di sana disebutkan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan, dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar,
dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dari 2 Timotius 2 ini sangat jelas jika seorang menyucikan diri dari hal jahat, berarti ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Sejalan dengan penjelasan Paulus dalam 1 Korintus 3 tentang membangun bangunan dengan bahan yang mulia, yaitu emas, perak, dan batu permata. Selanjutnya di ayat 16, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Membinasakan bait Allah berarti mengusir roh Allah dari hidup seseorang. Pertanyaannya, mungkinkah hal ini dilakukan oleh orang lain? Kecuali jika orang tersebut mengusir roh Allah dari dalam dirinya sendiri. Artinya, menyangkali atau menghujat roh Allah. Markus 3 ayat 29, Tuhan Yesus sendiri menyatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Roh Kudus yang ada di dalam hati seorang akan menguasai dan memelihara iman orang tersebut. Jadi, tidak mungkin orang yang sudah menerima Roh Kudus lalu menghujat Roh Kudus yang sudah ada dalam hatinya. Seseorang yang menghujat Roh Kudus berarti memang orang tersebut tidak pernah menerima Roh Kudus masuk dalam hatinya. Dan tentunya orang tersebut bukanlah termasuk umat pilihan yang menerima anugerah keselamatan. Maka benarlah pernyataan Paulus di ayat 17 yang mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Di ayat 18, Paulus kembali memperjelas bagaimana seharusnya jemaat Korintus membangun hidup berjemaat. Jangan menyangka diri berhikmat menurut dunia ini, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Hal ini diungkapkan Paulus terkait perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus, terkait terbentuknya kubu-kubu jemaat yang fanatik pada pengajar-pengajar tertentu. Ada 3 hal penting yang perlu kita cermati dari renungan hari ini. Pertama, kita harus menjadi pelaku firman yang kita dengarkan. Dengan demikian, kita berarti telah menempatkan fondasi yang kuat sebelum membangun kehidupan iman kita. Kedua, kita perlu mengevaluasi bagaimana kita membangun kehidupan iman kita. Apakah kita membangunnya dengan kebajikan dan perilaku yang mulia seperti yang sudah kita baca dalam 2 Timotius 2? Menjauhi nafsu orang muda, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, menghindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Tidak bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Yang ketiga, jika kita memang sudah menerima Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka otomatis Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memelihara iman dan membimbing kita untuk selalu melakukan hal-hal yang mulia sesuai kehendak Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita meletakkan dasar yang kuat dalam membangun kehidupan iman kita? Sudahkah kita menjadi pelaku firman Allah yang kita dengar? Atau jangan-jangan kita belum terbiasa mendengar atau membaca firman Allah? Jangankan menjadi pelaku. Membaca Alkitab saja mungkin kita hanya seminggu sekali saat di gereja. Sudahkah kita membangun hidup iman kita dengan bahan-bahan mulia yang tahan menghadapi ujian? Dalam kehidupan pelayanan di gereja atau di masyarakat, bisa saja kita aktif terlibat banyak kegiatan. Namun sudahkah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang Allah mau? Atau jangan-jangan di gereja pun kita sering terlibat keributan dan perseteruan dengan sesama jemaat?
Jika dalam hidup di gereja ataupun di tengah masyarakat kita masih banyak terlibat keributan, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita? Jika relasi kita dengan Tuhan baik, seharusnya relasi kita dengan sesama pun menjadi baik, karena Roh Kudus memampukan kita melakukan tindakan mulia sesuai kehendak Tuhan. Seringkali kita merasa sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan di gereja puluhan tahun, sudah melakukan banyak hal untuk gereja dan masyarakat. Tapi Paulus mengingatkan kita, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Artinya, menjadi bodoh di hadapan Allah, merendahkan hati untuk mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan sekedar melakukan apa yang menurut diri kita sendiri baik. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.